Perkenalkan, namaku Nugroho. Umurku saat ini 40 tahun. Karena penampilanku yang selalu kujaga, aku kelihatan lebih muda daripada umurku. Aku sudah menikah dengan gadis pujaan hatiku. Namanya Nita. Dia cantik, lembut, dan selalu perhatian dengan keluarga. Nita dulu temanku sewaktu kuliah. Kami pacaran 5 tahun lebih, hingga akhirnya kami bisa menikah. Aku sudah punya 2 orang anak. Yang gede laki-laki kelas 3 SMP, dan yang kecil cewek kelas 6 SD. Aku sangat mencintai keluargaku. Kali ini aku mempunyai cerita cinta yang begitu dalam dengan wanita yang bukan istriku. Dia adalah Mila, gadis muda yang masih berumur 25 tahun dan sedang hamil tua, yang ditinggal pergi suaminya. Saat itu usia kehamilan Mila sudah menginjak 6 bulan. Meskipun tidak terlalu membusung, tapi sudah nampak kalau dia sedang hamil. Saat itu kehamilannya sudah menginjak 4 bulan. Mila ditinggal suaminya masuk di dalam penjara karena dia tersangkut masalah kriminal. Rumahnya tidak jauh dari rumahku, yakni pas di belakang rumahku yang harus masuk gang kecil gitu. Sedangkan rumahku menghadap ke jalan besar, tapi di belakang rumah aku buatkan pintu pembatas untuk aku tidak memutar jika aku mau pergi ke belakang rumah, yang merupakan salah satu kampung kecil. Karena pintu itulah aku dapat bebas keluar masuk pada rumah Mila dengan cara menyelinap tanpa sepengetahuan orang lain. Aku sering masuk ke rumahnya. Cerita ini dimulai saat Mila menghampiri aku ketika aku sedang duduk santai di depan rumah. Kebetulan sore itu istri dan anakku sedang pergi, dan dengan berterus terang Mila berkata kalau dia mau pinjam uang. Memang sepengetahuanku Mila bekerja sebagai SPG di sebuah perusahaan rokok. Namun sudah beberapa bulan ini Mila tidak bekerja lagi karena dia hamil tua. Aku pun memberikan uang yang aku punya, bahkan aku memberikan lebih. Dan aku bilang uang itu untuk membeli makanan yang sehat. Mila berterima kasih berulang kali padaku. Setelah beberapa hari, dengan tidak sengaja aku bertemu Mila kembali di warung punya Bu Roro, tetanggaku. Dia bilang kalau aku harus ke rumahnya saat itu juga, karena ada yang mau dia omongin denganku. Karena saat itu sudah jam 8 malam, aku pun menyanggupinya. Tetapi aku menyuruhnya untuk pergi terlebih dahulu. Saat Mila melangkahkan kakinya, aku pun menatapnya, dan sempat terlintas dalam benakku untuk melakukan cerita cinta dengannya malam itu. Tapi aku tidak langsung ke rumah Mila. Aku pulang ke rumahku dulu dan mencari alasan pada istriku untuk keluar lagi. Saat itu aku beralasan kalau aku mau ikut nongkrong di pos ronda. Akhirnya istriku tidak banyak nanya-nanya.
Dan aku langsung menuju rumah Mila yang berada di belakang rumahku. Sampai di rumah Mila, dia langsung mengizinkan aku masuk, dan aku pun masuk serta duduk di ruang tamu yang sempit itu. Awalnya Mila bilang kalau dia belum mampu untuk membayar hutangnya. Aku pun pura-pura bertanya, "Nah, kalau belum mau bayar utang, aku kesini disuruh ngapain, Mil?" Mila hanya diam saja dan menundukkan kepalanya. Hingga akhirnya aku melihat kalau dia menangis. Aku pun langsung mendekat dan membelai rambutnya sambil berusaha menenangkannya. Mila mulai memberanikan dirinya merebahkan kepalanya pada pundakku. Aku membiarkannya meskipun aku merasa jantungku berdetak lebih kencang ketika kami bersentuhan secara tidak sengaja. Sedangkan Mila masih dalam tangisannya. Saat itu juga aku mendorong pelan kepalanya dan berkata, "Ya sudah, aku pulang dulu ya Mil, kamu gak usah mikirin hal itu." Kemudian aku bangun dari tempat dudukku. Belum juga kakiku melangkah, aku sudah ditarik oleh Mila hingga tubuhku terjerembab hampir jatuh pada perutnya yang besar. Tapi tanganku langsung memegang kursi, namun dengan wajah kami yang hampir bersentuhan. Saat itulah aku melihat Mila memejamkan matanya. Kemudian Mila berbisik, "Pak, Mila belum bisa bayar hutang. Mila bayarnya pakai apem Mila saja ya." Akhirnya kita pun melakukannya malam itu. Sungguh luar biasa sekali. Belum pernah aku merasakan yang hakiki seperti yang dilakukan Mila padaku. Sebenarnya aku masih ingin melanjutkan cerita cinta ini, namun kulihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun pulang. Dalam hati aku berjanji akan membantu semua kebutuhan Mila, tapi masih dengan balasan yang seperti ini. Dan aku yakin kalau Mila tidak akan menolaknya. Aku pun melangkahkan kakiku pulang dan merelakan hutang itu. Bahkan jika nantinya Mila ingin meminjam uang kepadaku lagi, maka itulah bayarannya.